Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, pendengar channel Renungan Pagi di akun YouTube Pendeta Mangatur Manurung. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua penuh dengan sukacita, meskipun akhir-akhir ini gejolak COVID-19 semakin menakutkan, namun itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena kita yakin perlindungan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan kita dalam beraktivitas dan berkarya sepanjang hari ini, yang tertulis dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-10. Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-10, demikianlah bunyinya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya punya satu tebak-tebakan kepada kita semua. Coba tebak, lagu ini background acara apa? Lagunya seperti ini. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Ada yang tahu? Bagi yang tahu, silakan menghubungi saya. Saya akan kirimkan nomor rekening saya. Kok rekening saya? Harusnya rekening Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sepenggal lirik refren lagu tadi yang saya nyanyikan, mungkin itu adalah gambaran bagaimana perasaan, ya, bagaimana respon seseorang ketika dia sedang tersakiti, ya, atau itu merupakan respon ketika orang teraniaya, sakit, sedih, menangis. Itulah yang mungkin akan kita rasakan. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini. Dikatakan tadi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang teraniaya akan berbahagia? Bukankah ketika penganiayaan terjadi kepada kita, hanya sakit, marah, dan mungkin kecewa, bahkan menangis yang ada dalam kehidupan kita? Masa sih ada yang dianiaya, dia bahagia? Misalnya kita ini difitnah, diburuk-burukkan oleh seorang. Apakah kita bahagia? Atau mungkin ketika itu terjadi dalam diri kita, kepada diri kita, apakah respon kita tadi, nggak apa-apa, ya terusin aja, fitnah aja, aku bahagia kok. Ya nggak mungkin ya, saya pikir nggak ada yang seperti itu. Merasakan kesedihan karena penganiayaan, mungkin itulah yang sering terjadi. Tapi itu adalah sebuah gambaran kehidupan secara umum yang terjadi pada diri kita manusia. Sedangkan firman Tuhan saat ini yang merupakan bahagian dari khotbah di bukit mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi realita yang akan kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah aku. Ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh pengikut Kristus ketika ia memutuskan dirinya sebagai orang yang percaya kepadanya. Banyak hal yang dunia ini tidak menginginkan kehadiran Yesus dan kebenarannya, sehingga akan banyak kesulitan dan pergumulan yang akan kita hadapi. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara-saudari fitnahan yang akan diberitakan tentang keberadaan kita, terlebih karena kebenaran Kristus yang kita lakukan. Tidak sedikit penganiayaan yang akan kita alami karena kebenaran Kristus
yang kita nyatakan. Sedih, marah, sakit, menangis, pasti memang itu adalah perasaan yang akan kita rasakan. Namun itu bukanlah akhir dari semuanya itu. Ketika kita setia dalam kebenaran Kristus dan harus menghadapi yang sulit, maka kita adalah orang yang berbahagia. Jadi, berbahagia di sini bukan berhubungan dengan perasaan yang kita alami ketika penganiayaan itu terjadi, melainkan kebahagiaan yang kita dapatkan itu karena apa yang diinginkan Kristus dalam hidup kita, yaitu mempertahankan kebenaran Kristus. Itu yang kita lakukan, itulah sebabnya kita dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kebahagiaan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan, meskipun begitu banyak pergumulan dan kesulitan karena kebenaran Kristus yang kita lakukan, karena kebenaran Kristus yang sangat sulit untuk diterima oleh dunia ini. Dan kebahagiaan itu semakin sempurna ketika Ia mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Senada dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, nas ini juga mau mengingatkan kepada kita agar tidak bersifat kompromistis. Artinya, banyak orang yang menjadi Kristen, namun ketika pergumulan terjadi, maka ia mengorbankan atau melepaskan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dan menyesuaikan dirinya pada sikap hidup yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kalau demikian, maka kita bukanlah orang yang berbahagia. Sesungguhnya kita adalah orang yang paling malang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan saat ini mau menjelaskan kepada kita, orang yang berbahagia adalah orang yang setia dalam kebenaran yang diajarkan oleh Kristus dan yang tidak akan meninggalkan kebenaran itu ketika penganiayaan akan terjadi kepada kita. Ingatlah, Tuhan tak pernah berkata, menjadi pengikutnya, maka kita tidak akan menghadapi pergumulan, tidak akan menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengatakan, sangkallah dirimu, pikullah salibmu, ikutlah aku. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ketika kita menghadapi kesesakan, kesulitan, pergumulan, bahkan penganiayaan, Ia, yaitu Tuhan kita, pasti akan menopang, pasti akan menguatkan, pasti akan membantu kita untuk menghadapi semua pergumulan-pergumulan itu. Selamat beraktivitas dan berkarya pada satu hari ini. Setialah di dalam kebenaran Kristus dan berbahagialah oleh karena kebenaran tersebut. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar menjadi pribadi yang setia di dalam kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Karena inilah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga mengingatkan kami agar tidak bersifat kompromistis, meninggalkan Yesus, meninggalkan kebenaran Yesus ketika pergumulan menghampiri kami. Tetapi Engkau mengingatkan bahwa ketika kami setia di dalam pergumulan, di dalam penganiayaan oleh karena kebenaran yang kami lakukan di dalam nama-Mu, maka kami adalah orang yang berbahagia, karena kamilah yang empunya kerajaan sorga. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah itu Tuhan yang membantu kami, yang membentengi kami
di dalam melakukan aktivitas dan karya kami sepanjang hari ini, sehingga kami tetap melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami serahkan aktivitas kami serahkan keluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.